Gerimis yang turun sejak sore tadi kini telah berubah menjadi badai. Angin menderu, menghempaskan tirai hujan ke jendela kaca rumah kami. Di luar, dunia seolah luruh dalam kekacauan. Tapi di dalam, di ruang keluarga yang hangat ini, adalah istanaku. Aku, Rania, menyesap teh jahe hangatku. Aroma kayu manis dan cengkeh berbaur dengan wangi diffuser lavender yang menenangkan. Di atas karpet bulu tebal, kedua buah hatiku, Bima, 6 tahun, dan Sinta, 4 tahun, sedang tertawa cekikikan. Mereka membangun benteng dari bantal sofa, dan ayah mereka, Arga, berpura-pura menjadi monster yang mencoba menyerang. Ayah monster besar. Takut, pekik Sinta, lalu bersembunyi di balik punggung kakaknya. Tidak takut. Bima akan lindungi Sinta. Huyah. Bima mengacungkan pedang mainan dari plastik. Arga, suamiku, tertawa terbahak-bahak. Tawa yang selalu menjadi musik terindah di telingaku. Dia merangkak, lalu menyerah. Aduh, ayah kalah sama pahlawan Bima. Dia merebahkan diri, membiarkan kedua anak kami menyerbunya dengan pelukan dan tawa. Hatiku menghangat hingga ke tulang sumsum. Inilah hidupku. Inilah kebahagiaan yang kubangun dengan air mata dan kesabaran. Aku ingat betul bagaimana aku bertemu Arga 10 tahun lalu. Dia adalah pria yang hancur berkeping-keping. Pria yang baru saja melihat cinta dalam hidupnya, wanita yang hendak dilamarnya, menikah dengan pria lain di depan matanya. Dia hancur. Bukan hanya patah hati, tapi remuk. Wanita itu, yang namanya bahkan enggan kusebut, telah berselingkuh dengan pria kaya dan hamil di luar nikah. Dia meninggalkan Arga tanpa sepatah kata pun. Lalu aku datang. Aku, Rania, rekan kerjanya yang diam-diam mengaguminya. Aku memungut kepingan hatinya satu persatu. Aku membantunya bangkit, meyakinkannya bahwa dia layak dicintai. Butuh waktu bertahun-tahun, tapi cintaku yang tulus berhasil menyembuhkan lukanya. Kami menikah. Kami memulai dari awal. Awalnya tidak mudah, bayang-bayang masa lalu itu terkadang masih muncul. Tapi aku tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya, Arga menatapku suatu hari dan berkata, Rania, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpamu. Aku mencintaimu sepenuhnya. Saat itu, aku tahu aku telah menang. Kebahagiaan kami semakin lengkap dengan hadirnya Bima, lalu Sinta. Karierku sedang di puncak, aku baru saja dipromosikan menjadi manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Tapi ketika aku hamil Sinta, aku memutuskan untuk berhenti. Arga sudah lebih dari mampu menafkahi kami. Dia ingin aku fokus pada anak-anak. Aku setuju. Kebahagiaan keluarga kecil ini adalah segalanya bagiku. Dan malam ini, di tengah badai ini, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku memiliki suami yang memujaku, anak-anak yang lucu, dan rumah yang hangat. Masa lalu Arga hanyalah sebuah cerita pengantar tidur yang sudah lama terlupakan. Hingga, dor, 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 suara gedoran pintu yang panik dan keras memecah kehangatan kami. Suaranya begitu mendesak, seolah seseorang di luar sana sedang dikejar bahaya. Bima dan Sinta berhenti tertawa. Arga langsung bangkit, wajahnya serius. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Biar aku lihat, Mas, kataku, beranjak dari sofa. Jangan. Biar aku saja. Kamu di sini sama anak-anak, kata Arga tegas. Dia berjalan ke pintu depan. Aku mengikutinya dari belakang, rasa penasaranku bercampur dengan firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Suara angin dan hujan terdengar semakin jelas saat Arga mendekati pintu. Arga membuka kunci dan menarik pintu itu sedikit. Hembusan angin dingin yang basah langsung menerpa wajah kami. Di sana, di teras kami yang basah kuyup, berdiri seorang wanita. Pakaiannya lusuh dan basah, menempel di tubuhnya yang kurus. Rambutnya lepek tak beraturan. Dia gemetar hebat, entah karena kedinginan atau ketakutan. Tapi yang membuat jantungku berdebar adalah sosok mungil yang digendongnya. Seorang anak laki-laki, mungkin berusia 3 atau 4 tahun, yang terkulai lemas dalam dekapannya, wajahnya pucat. Maaf, Mbak, cari siapa? Tanyaku, mencoba bersikap sopan, meski hatiku waspada. Wanita itu tidak menatapku. Matanya yang sembab dan putus asa terpaku pada satu orang.
pada suamiku. Arga? Suaranya serak, nyaris berbisik. Tolong aku, Ga. Aku melihat tubuh suamiku menegang. Dia membeku di tempat. Wajahnya yang tadi hangat dan penuh tawa, kini berubah pucat pasi. Dia seperti melihat hantu. Aku tidak mengerti. Mas? Mas kenal? Tanyaku, menyentuh lengannya. Lengannya kaku dan dingin. Mita? Satu nama itu lolos dari bibir Arga. Sebuah bisikan penuh ketidakpercayaan, keterkejutan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kubaca. Jantungku serasa berhenti berdetak. Mita. Nama itu. Nama wanita yang telah menghancurkan suamiku. Nama hantu dari masa lalu yang kukira sudah terkubur selamanya. Wanita itu, Mita, mengangkat wajahnya. Dan kini aku bisa melihatnya dengan jelas di bawah cahaya lampu teras. Wajah yang cantik, meski kini dirusak oleh air mata dan penderitaan. Dia mengangguk lemah pada Arga. Dia menceraikan aku, Ga, isaknya, tubuhnya luruh ke lantai teras yang basah. Dia tidak peduli lagi pada hujan yang mengguyurnya. Dia mengusir aku, dia mengambil semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya tempat tujuan. Anak yang digendongnya merengek lemah. Tolong aku, Arga. Aku mohon. Pintanya, lebih mirip rintihan sekarat. Demi masa lalu kita, tolong aku dan anakku. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatap Arga. Pria yang kucintai itu masih mematung. Matanya terpaku pada wanita yang menangis di kakinya. Aku melihat rahangnya mengeras, tangannya terkepal. Aku ingin berteriak. Aku ingin menutup pintu. Aku ingin mengatakan, pergi kau dari sini. Jangan bawa masa lalu busukmu ke rumahku. Tapi Arga bergerak lebih dulu. Dia melangkah maju, keluar dari pintu, ke dalam hujan. Dia berjongkok di depan Mita. Mas, jangan, bisikku, tapi suaraku hilang ditelan deru angin. Arga tidak mendengarku. Dia menatap Mita, lalu pada anak kecil di pelukannya. Aku melihat sesuatu yang sudah lama tidak kulihat di mata suamiku. Sesuatu yang kupikir sudah kusembuhkan selamanya. Penderitaan. Dan belas kasihan. Rania, panggilnya, suaranya berat, tanpa menoleh padaku. Di luar badai. Kasihan anaknya. Saat itu, aku tahu. Malam ini, suamiku baru saja membuka pintu. Dan bersama wanita itu, dia telah membiarkan badai masuk ke dalam istana kami. Kebahagiaanku baru saja retak. Rania, di luar badai. Kasihan anaknya. Dua kalimat itu. Bukan, kasihan dia, tapi, kasihan anaknya. Suamiku, Arga, tahu persis di mana titik terlemahku. Dia tahu aku tidak akan pernah bisa menolak permintaan tolong yang membawa nama seorang anak. Apalagi anak yang terlihat sakit, basah kuyup, dan pucat dalam gendongan ibunya. Aku masih membeku di ambang pintu, kaku oleh campuran antara amarah dan rasa jijik. Tapi Arga tidak menungguku. Dia tidak butuh persetujuanku. Dengan satu gerakan sigap, dia melangkah ke teras, membungkuk, dan membantu Mita berdiri. Ayo, masuk dulu. Anakmu harus segera dikeringkan. Mita terisak, terima kasih, Ga. Terima kasih. Dia membiarkan Arga memapahnya masuk. Dan begitulah. Hantu masa lalu itu melangkah masuk ke dalam istanaku. Das. Aku seperti bisa mendengar suara lantai marmerku yang hangat dan kering mendesis saat bersentuhan dengan pakaian mereka yang basah dan kotor. Jejak air berlumpur mengikuti setiap langkah mereka, mencoreng kebersihan yang selama ini kujaga. Ayah? Suara Bima terdengar dari ruang keluarga. Dia dan Sinta berdiri di sana, mata mereka membulat, menatap pemandangan aneh di ruang tamu. Ayah mereka memapah seorang wanita asing yang menangis, yang menggendong anak kecil lain. Ekspresi Arga berubah sekejap. Rasa bersalah melintas di wajahnya saat melihat Bima dan Sinta. Bima, Sinta kembali ke kamar dulu ya, Nak. Ada teman ayah yang butuh bantuan. Tapi, ya. Bima melangkah maju, selalu pemberani. Bima, nurut. Suara Arga lebih tajam dari biasanya. Bima terkejut. Anakku terkejut. Aku pun terkejut.
Arga tidak pernah membentak Bima. Aku segera mengambil alih. Bima, ajak Sinta ke kamar. Main di sana, ya? Nanti ibu menyusul bawa susu hangat. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha terdengar normal. Bima menatapku, mencari kepastian. Aku mengangguk. Dia akhirnya menggandeng tangan adiknya dan berbalik, meski langkahnya berat. Sekarang, hanya ada kami bertiga, dan satu anak kecil yang mulai merengek panas. Mas, bawa dia ke kamar tamu, kataku dingin, suaraku datar. Aku tidak sanggup menyebut namanya. Anaknya bisa demam tinggi. Arga mengangguk, terlihat lega karena aku tidak mengamuk. Dia memapah Mita ke kamar tamu di lantai bawah. Aku mengikuti dari belakang, hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Duduk sini, kata Arga, mendudukkan Mita di tepi tempat tidur. Rania, bisa tolong ambilkan handuk dan baju ganti? Aku menatapnya tajam. Baju ganti? Baju gantiku? Anaknya dulu, kataku. Aku ambilkan baju Bima yang sudah kekecilan. Dan handuk. Aku bergegas ke lemari, mengambil handuk paling tebal dan piyama lama Bima. Aku juga mengambil kotak P3K, lengkap dengan termometer dan plester penurun panas. Naluri keibuanku mengambil alih, meski rasanya aku ingin melempar wanita itu kembali ke badai. Saat aku kembali, Arga sedang membantu Mita melepaskan jaket basah anak itu. Namanya Dio, kata Mita lirih, seolah aku bertanya. Usianya 3 tahun. Aku tidak merespons. Aku menyerahkan handuk. Keringkan dia. Ini bajunya. Aku akan buatkan susu hangat dan ambil kompres. Aku bergerak seperti robot. Pergi ke dapur, memanaskan susu, mengambil mangkuk kecil berisi air hangat dan waslap. Setiap gerakanku terasa berat. Dapur yang tadi terasa hangat, kini terasa dingin dan asing. Saat aku kembali ke kamar tamu, pemandangan di depanku membuat perutku mual. Mita sudah selesai mengganti baju Dio. Sekarang, Arga memberinya handuk lain. Kamu juga ganti baju. Nanti kamu sakit, kata Arga pelan. Aku tidak bawa baju ganti, ga? Isak Mita. Rania, Arga menoleh padaku. Tolong pinjamkan bajumu. Apa saja? Mata kami bertemu. Aku melihat permohonan di matanya. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku takut. Kekhawatiran yang begitu dalam. Bukan untukku, tapi untuk dia. Tanpa sepatah kata, aku berbalik, kembali ke kamarku. Kubuka lemari, kuambil daster katun lamaku yang paling usang, yang biasa kupakai untuk membersihkan rumah. Kulempar daster itu ke tempat tidur kamar tamu. Itu, pakai, kataku ketus. Kamar mandinya di dalam. Mita menatapku dengan mata basahnya. Mbak Rania, terima kasih. Maafkan saya tidak. Jangan bicara padaku, potongku. Urus anakmu. Aku keluar dari kamar itu, menutup pintunya dengan pelan. Tapi aku tidak bisa pergi. Aku bersandar di dinding luar, tanganku gemetar. Aku mendengar suamiku di dalam sana, berbicara dengan nada lembut yang biasanya hanya dia gunakan untukku dan anak-anak. Sudah, jangan menangis. Ganti bajumu. Aku akan temani Dio. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di sofa ruang tamu, membiarkan teh jahaku mendingin. Suara tawa anak-anakku sudah lama hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Sekitar 1 jam kemudian, Arga keluar dari kamar tamu. Wajahnya lelah. Dia duduk di sampingku, tapi tidak berani menyentuhku. Dia tidur. Dio juga sudah tidur. Demamnya sedikit turun, katanya, memecah keheningan. Aku tidak menatapnya. Aku menatap lurus ke jendela, ke badai yang masih mengamuk di luar. Kenapa, Mas? Kenapa apa, Ran? Kenapa dia di sini? Kenapa kau membawanya masuk ke rumahku? Rania, dengar? Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Jangan sentuh aku. Jawab aku, Mas Arga. Kenapa? Suaraku mulai naik. Karena dia tidak punya tempat tujuan. Suaminya mengusirnya. Dia diceraikan, Rania.
Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia datang dari luar kota, naik bis, hanya untuk menemuiku. Dia bilang dia hanya ingat aku. Kata-kata itu seperti tamparan. Dia hanya ingat aku. Oh, jadi sekarang kau pahlawannya, sindirku. Kau pahlawan untuk wanita yang dulu membuangmu seperti sampah? Wanita yang selingkuh dan hamil dengan pria lain saat kau sedang menyiapkan lamaran untuknya. Rania, ini bukan tentang itu. Arga bangkit, suaranya frustrasi. Ini tentang kemanusiaan. Ada anak kecil yang sakit. Apa aku harus membiarkan mereka mati kedinginan di depan pintu kita? Dia bohong, teriakku. Dia pembohong. Dia manipulator. Dulu dia menghancurkanmu demi pria kaya, sekarang pria itu mencampakkannya, dia kembali padamu. Karena dia tahu. Dia tahu kau bodoh. Dia tahu kau masih mencintainya. Jerabitamu, Ram. Bentakan Arga menggema di ruangan. Lebih keras dari guntur di luar. Aku terdiam. Jantungku serasa diremas. 10 tahun pernikahan. Tidak sekalipun Arga membentakku. Malam ini, dia melakukannya 2 kali. Sekali pada anakku, sekali padaku. Semua karena wanita itu. Wajah Arga langsung melembut, penuh penyesalan. Ran, sayang maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Dia tidak bisa tinggal di sini, kataku, suaraku kini dingin dan mati. Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Arga mengusap wajahnya. Hanya malam ini, aku janji. Besok pagi, aku akan cari solusi. Aku akan carikan dia tempat. Tempat apa? Aku tidak tahu. Kontrakan kecil. Apa saja. Yang penting dia dan anaknya aman. Setelah itu, kita lihat nanti. Kita? Tanyaku sinis. Tidak ada, kita, dalam urusan ini, Mas. Ini urusanmu. Urusanmu dengan masa lalumu. Aku bangkit dan berjalan ke kamar anak-anak. Aku tidur di sana malam itu, memeluk Bima dan Sinta. Air mataku mengalir tanpa suara. Di tengah malam, aku terbangun. Aku mendengar suara langkah kaki pelan. Aku mengintip dari pintu. Aku melihat Arga berjalan dari dapur, membawa segelas air. Dia tidak menuju kamar kami. Dia berhenti di depan kamar tamu. Dia membuka pintunya sedikit, melongok ke dalam selama beberapa detik, lalu menutupnya lagi dengan sangat pelan. Dia berdiri di sana, di lorong yang gelap, punggungnya menghadapku. Dia berdiri lama sekali, sebelum akhirnya berjalan gontai ke kamar utama kami. Sendirian. Saat itu aku tahu. Janjinya bahwa ini, hanya malam ini, adalah kebohongan pertama dari ribuan kebohongan yang akan datang. Retakan di istanaku kini telah membesar, menganga lebar, dan siap menelan semua kebahagiaan yang pernah kumiliki. Badai itu tidak lagi di luar. Dia sudah ada di dalam. Pagi datang bukan dengan kehangatan, tapi dengan keheningan yang kaku dan dingin. Aku terbangun di kamar anak-anak, punggungku sakit karena tidur di ranjang sempit Bima. Sinta masih terlelap dalam pelukanku. Semalam, setelah Arga kembali ke kamar utama, aku tidak bisa lagi memejamkan mata. Setiap deru angin di luar terdengar seperti bisikan Mita. Setiap tetes air hujan yang mengenai jendela terdengar seperti isak tangisnya yang palsu. Aku bangkit, membiarkan anak-anak tidur. Rumah ini terasa asing. Di dapur, aku menemukan Arga. Dia sudah rapi dengan kemeja kerjanya, tapi matanya merah dan wajahnya kuyu. Dia sedang membuat kopi, punggungnya menghadapku. Dia pasti juga tidak tidur. Mas, panggilku pelan. Dia tersentak, hampir menumpahkan kopinya. Ran. Pagi? Pagi, jawabku dingin. Jadi, bagaimana? Bagaimana apanya? Wanita itu, kataku, menolak menyebut namanya. Kau bilang semalam kau akan cari solusi pagi ini. Arga menghela napas panjang. Dia tidak menatapku. Dia menatap cangkir kopinya seolah mencari jawaban di sana. Aku sudah mencarinya. Sejak subuh tadi, aku cari di internet. Lalu, aku menemukan sebuah kamar kos kecil, tidak jauh dari sini. Ada kamar mandi dalam. Setidaknya layak untuk dia dan anaknya. Sejujurnya,
Ada sedikit rasa lega di hatiku. Dia akan pergi. Hari ini. Bagus, kata. Kapan dia pergi? Pagi ini. Setelah sarapan. Aku akan antarkan dia ke sana, lalu aku langsung ke kantor. Dia akhirnya menatapku. Rania, maafkan soal semalam. Aku hanya panik. Aku tidak menjawab. Maaf tidak bisa memperbaiki bentakan yang sudah terlanjur menusuk hatiku. Aku akan selesaikan ini, Ran, lanjutnya, mencoba meyakinkanku. Aku akan bayar sewa kos itu untuk 1 bulan. Aku akan beri dia sedikit uang untuk makan. Setelah itu, dia harus cari kerja. Aku akan bantu carikan. Tapi hanya itu. Aku janji. Ini tidak akan mengganggu kita lagi. Janji. Kata itu terasa hampa di lidahku. Aku hanya mengangguk. Aku siapkan sarapan untuk Bima dan Sinta. Aku bergerak ke kulkas, mengeluarkan telur dan sosis. Aku mendengar pintu kamar tamu terbuka. Aku tidak menoleh. Gah! Suara Mita terdengar lirih dan serak. Aku bisa merasakan Arga menegang di sampingku. Ya, Emeta? Kamu butuh sesuatu? Anakku? Dia masih hangat. Dan susunya habis. Biar aku buatkan, kata Arga, cepat. Tidak, kataku, lebih keras dari yang kurencanakan. Panci penggorengan kubanting ke atas kompor. Arga dan Mita menatapku kaget. Aku berbalik, menatap Mita dengan mata mematikan. Daster usangku yang dipakainya membuatku mual. Jangan sentuh dapurku. Ambil susu bubuk di atas meja. Buat sendiri di kamarmu. Air panas ada di dispenser. Mita menunduk, terlihat takut. Dan cepat bersiap, tambahku. Kau akan pergi. Mata Mita membelalak, dia menatap Arga, mencari pertolongan. Pergi? Kemana, Ga? Kau mengusirku? Bukan begitu, Emite. Arga buru-buru menenangkannya. Nada suaranya lembut, kontras dengan bentakannya padaku semalam. Aku sudah carikan tempat yang lebih baik untukmu dan Dio. Kamar kos yang bersih. Kamu tidak bisa tinggal di sini, ini rumah keluarga Rania. Tapi, Ga? Sudah, jangan khawatir, potong Arga. Aku akan urus semuanya. Sekarang, siapkan barang-barangmu. Kita berangkat 1 jam lagi. Mita menatapku sekilas dengan tatapan yang sulit kuartikan, campuran antara benci dan kemenangan, sebelum akhirnya mengangguk dan kembali ke kamarnya. Barang-barang? Barang apa? Dia datang tanpa membawa apapun selain penderitaan. 1 jam kemudian, mereka benar-benar pergi. Arga mengantar Mita dan Dio menggunakan mobil kami. Aku berdiri di depan pintu, melihat mobil itu menjauh. Hati-hati, yah, teriak Bima dari sampingku. Ayah mau kemana, Bu? Tanya Sinta. Ayah mau mengantar teman, jawabku, memaksakan senyum. Setelah itu ayah kerja. Saat mobil itu hilang di tikungan, aku menarik napas panjang. Rasanya seperti baru saja membuang sampah besar dari rumahku. Aku segera masuk. Aku mencabut sprei, sarung bantal, dan selimut di kamar tamu. Kumasukkan semuanya ke mesin cuci dengan deterjen paling banyak. Daster usang yang dipakai Mita, yang tergeletak di lantai kamar mandi, kuambil dengan ujung jari, kumasukkan ke kantong plastik, dan langsung kubuang ke tempat sampah di luar. Aku menggosok lantai kamar mandi. Aku menyemprot seluruh ruangan dengan disinfektan sampai aromanya menusuk hidung. Aku ingin menghilangkan jejaknya. Aku ingin rumahku kembali seperti semula. Sore itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Anak-anak bermain, aku memasak makanan kesukaan Arga. Aku menunggunya pulang. Jam 6 sore. Arga belum pulang. Jam 7. Mobilnya belum juga terdengar. Jam 8. Aku mulai cemas. Tidak biasanya dia terlambat tanpa kabar. Kutelepon ponselnya. Sibuk. Kutelepon lagi. Sibuk. Kutelepon lagi. Akhirnya diangkat. Ya, halo? Suara Arga terdengar berbeda. Lelah dan terburu-buru. Mas, kamu di mana? Sudah jam 8, tanyaku, mencoba menahan nada curiga. Oh, Rania. Maaf, sayang. Lembur.
Banyak sekali kerjaan di kantor, menumpuk. Kebohongan. Aku langsung tahu itu bohong. Tapi aku butuh bukti. Lembur? Tumben sekali, Mas. Kamu baik-baik saja? Baik. Hanya lelah. Aku pulang malam. Mungkin jam 11. Kamu dan anak-anak tidur saja duluan, ya. Tidak usah tunggu aku. Ah, begitu? Lalu aku mendengarnya. Sangat samar, tapi aku mendengarnya. Suara rengekan anak kecil. Bukan suara Sinta atau Bima. Suara itu suara Dio. Darahku serasa membeku. Mas, kataku pelan. Suara apa itu? Kamu lembur di mana? Kenapa aku dengar suara anak kecil? Hening sejenak di seberang sana. Hening yang memekakkan telinga. Lalu suara Arga berubah. Dingin dan tajam. Suara apa? Tidak ada suara apa-apa. Itu mungkin dari video yang diputar rekan kerjaku. Sudah, Ran, jangan mulai curiga tidak jelas. Aku sedang pusing. Aku tutup teleponnya. Klik. Dia mematikan teleponnya. Tanganku gemetar hebat. Gelas air di tanganku jatuh ke lantai. Prang, Bima dan Sinta berlari menghampiriku. Ibu kenapa? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatap nanar pecahan kaca di lantai. Seperti itulah hatiku. Seperti itulah istanaku. Arga pulang jam 1 pagi. Dia masuk ke kamar dengan mengendap-endap, mengira aku sudah tidur. Aku menyalakan lampu meja. Dia terkejut. Rania, kamu belum tidur? Dia berdiri di ambang pintu. Kemejanya kusut. Tapi dia tidak terlihat seperti orang yang baru saja lembur di kantor. Dia terlihat lelah, tapi ada rona puas di wajahnya. Dan aku menciumnya. Aroma yang samar, tapi aku tahu. Aroma minyak telon yang biasa dipakai anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tanyaku dingin. Kabarnya siapa? Arga pura-pura tidak mengerti. Dia mulai melepaskan dasinya. Anak itu, Dio. Apa demamnya sudah turun? Gerakan Arga terhenti. Dia menatapku. Topengnya runtuh. Wajahnya mengeras. Jadi kamu tidak percaya aku lembur? Aku percaya suamiku tidak akan berbohong padaku. Tapi malam ini aku tidak tahu lagi siapa kamu, Mas. Rania, jangan berlebihan, suaranya mulai naik. Ya, aku memang dari sana. Kamu puas? Dio demam tinggi lagi, rewel sekali. Mita meneleponku, menangis, panik. Dia tidak tahu harus bagaimana. Aku membawanya ke dokter. Aku membelikannya obat. Apa itu salah? Yang salah adalah kau berbohong padaku, teriakku, air mata kini menggenang. Kau bilang kau lembur. Kau bilang urusan ini selesai. Kau bilang dia tidak akan mengganggu kita lagi. Ini bahkan belum 24 jam, Mas. Aku tidak bermaksud berbohong. Dia membentak. Aku hanya tidak ingin kita bertengkar lagi. Aku lelah, Ran. Aku lelah dengan drama ini. Drama ini? Drama ini kau yang ciptakan. Kau yang membawa ular itu masuk. Arga menunjuk wajahku. Dia bukan ular. Dia Mita. Dia wanita yang sedang menderita. Apa kamu tidak punya sedikit saja hati nurani? Hati nurani. Lagi-lagi kata itu, dia menggunakannya sebagai tameng. Hati nuraniku habis untuk wanita yang merebut suamiku. Aku tidak direbut, dia tertawa sinis. Aku hanya menolong. Apa bedanya jika aku menolong korban kecelakaan di jalan? Kamu akan semarah ini juga? Dia bukan korban kecelakaan. Dia masa lalumu. Dia penyakitmu. Dan kau dengan sukarela menelan penyakit itu lagi. Arga menatapku lama. Matanya yang dulu penuh cinta, kini penuh dengan kekecewaan. Tapi bukan kecewa padanya, melainkan kecewa padaku. Aku lelah bertengkar denganmu, Rania, katanya pelan, suaranya kini datar. Dia tidak lagi memanggilku, sayang. Dia mengambil bantalnya. Dia membuka pintu kamar, dan berjalan ke kamar tamu. Kamar yang baru saja kubersihkan dari jejak wanita itu. Dia menutup pintu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami, Arga memilih tidur terpisah dariku. Dia memilih tidur di kamar tempat Mita menginap.
Dan aku tahu, ini bukan lagi sekadar retakan. Ini adalah awal dari kehancuran. Malam pertama Arga tidur di kamar tamu menjadi awal dari rutinitas baru yang mengerikan. Dia tidak pernah kembali tidur di kamar kami. Awalnya, dia beralasan tidak ingin menggangguku, atau butuh waktu untuk berpikir. Tapi, berpikirnya kini lebih sering dia lakukan di luar rumah. Minggu pertama, dia masih pulang setiap malam, meski selalu larut. Dia akan langsung masuk ke kamar tamu dan pergi pagi-pagi sekali sebelum anak-anak bangun. Kami hidup seperti dua orang asing di bawah satu atap. Meja makan yang dulu penuh tawa, kini senyap. Bima dan Sinta mulai merasakannya. Ibu, ayah kok tidak sarapan bareng kita lagi? Tanya Bima suatu pagi. Aku memaksakan senyum. Ayah sedang sibuk sekali, nak. Banyak pekerjaan. Hatiku perih setiap kali harus berbohong pada mereka. Minggu kedua, kebohongan, lembur, menjadi semakin sering. Dia mulai tidak pulang. Kadang 2 hari sekali. Kadang 3 hari. Teleponku jarang diangkat. Pesanku hanya dibalas dengan 1-2 kata, ya, nanti, sibuk. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti kuburan. Suatu sore, aku tidak tahan lagi. Aku butuh kepastian. Aku meninggalkan Bima dan Sinta di rumah tetangga yang baik hati, beralasan aku harus ke supermarket. Lalu, aku mengemudikan mobilku ke alamat kos yang pernah Arga sebutkan pagi itu. Tanganku gemetar memegang setir. Jantungku berdebam begitu keras hingga terasa sakit di dada. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Tapi aku harus tahu. Kamar kos itu berada di sebuah gang sempit. Aku parkir di ujung jalan dan berjalan kaki. Dan di sanalah aku melihatnya. Mobil suamiku. Mobil yang seharusnya berada di parkiran kantor, kini terparkir manis di depan sebuah rumah kos sederhana. Aku tidak langsung melabraknya. Aku hanya berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik sebuah warung kecil. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Menjelang maghrib, pintu kamar kos itu terbuka. Arga keluar. Dia tidak memakai kemeja kerjanya. Dia hanya memakai kaos oblong santai. Dia terlihat santai. Dia terlihat di rumah. Dia sedang tertawa. Tawa lepas yang sudah lama tidak kudengar di rumahku sendiri. Lalu Mita keluar menyusulnya. Dia juga tertawa. Dia membawakan tas kerja Arga. Dia merapikan kerah kaos Arga dengan gerakan yang begitu mesra, begitu intim. Gerakan yang dulu hanya milikku. Arga balas memegang tangannya. Cukup. Aku sudah melihat cukup. Aku berbalik, berjalan kembali ke mobilku dengan lutut lemas. Aku muntah di pinggir jalan. Seluruh isi perutku serasa keluar, bersama dengan sisa-sisa cinta dan harapanku. Malam itu, aku tidak meneleponnya. Aku tidak menunggunya. Aku hanya duduk di kamar yang gelap, menatap dinding. Dia pulang 3 hari kemudian. Dia masuk ke rumah dengan santai, seolah baru pulang kerja biasa. Rania, sapanya dari ruang tamu. Aku keluar dari kamar. Aku menatapnya. Dia terlihat terawat, bersih, wangi, tidak seperti pria yang terlantar. Dia terurus dengan baik. Dari mana? Tanyaku. Kerja. Lelah sekali, katanya, pura-pura meregangkan badan. Bohong, kataku datar. Gerakannya terhenti. Apa maksudmu? Aku ke sana 3 hari yang lalu. Aku melihatmu. Wajah Arga berubah. Tapi tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanya kejengkelan. Seolah aku telah mengganggunya. Jadi kamu mata-matain aku sekarang? Katanya dingin. Aku hanya mencari suamiku. Suami yang sudah 3 hari tidak pulang. Ayah yang sudah tidak pernah dilihat anak-anaknya. Anak-anak. Dia mendengus. Jangan selalu bawa anak-anak, Ran. Mereka anak-anakmu, Arga. Lalu kenapa? Aku masih menafkahi mereka, kan? Dan disitulah kebohongan keduanya terungkap. Aku tertawa. Tawa kering yang pahit. Menafkahi? Kapan terakhir kali kamu transfer uang bulanan, Mas? Tagihan listrik bulan ini sudah jatuh tempo. Uang sekolah Bima bulan depan belum kamu bayar. Susu Sinta tinggal 1 kaleng. Kulkas kita kosong.
Arga terlihat kaget. Dia jujur terlihat kaget. Dia merogoh sakunya, lalu terdiam. Aku lupa, Ran. Aku banyak pikiran. Pikiranmu hanya untuk dia, tuduhku. Pasti semua uangmu kau berikan padanya, kan? Untuk bayar kosnya yang lebih bagus? Untuk baju-baju barunya? Untuk susu anaknya? Mita butuh bantuanku, bentaknya. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia sedang membangun hidupnya dari nol. Dan aku dan anak-anakmu ini apa? Kita bukan siapa-siapa? Kamu beda, Rania. Kamu kuat, kamu mandiri. Kamu bisa urus dirimu sendiri. Aku mandiri, aku terisak. Aku berhenti dari pekerjaanku. Aku melepaskan karierku yang cemerlang. Demi siapa? Demi kamu. Karena kau bilang kau ingin aku fokus mengurus anak-anak. Dan sekarang kau bilang aku mandiri? Kau menyuruhku mengurus diriku sendiri sementara kau sibuk mengurus pelakor itu. Pertengkaran kami malam itu adalah yang terburuk. Kami saling melempar vas, membanting pintu. Bima dan Sinta terbangun, menangis ketakutan di kamar mereka. Mendengar tangisan anak-anak, Arga terdiam. Dia menatapku dengan tatapan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tatapan dingin, penuh perhitungan, dan tanpa cinta. Aku lelah begini terus, Ran, katanya pelan. Kalau begitu, tinggalkan dia. Usir dia. Kembali padaku dan anak-anak. Aku memohon, memegang lengannya. Dia melepaskan tanganku dengan pelan. Aku tidak bisa. Kenapa? Tanyaku lirih. Karena aku mencintainya. Satu kalimat itu, satu kalimat yang meruntuhkan seluruh duniaku. 10 tahun kesetiaanku, kesabaranku, cintaku lunas dibayar dengan satu kalimat itu. Aku baru sadar, Ran, lanjutnya, kini dia tidak berani menatapku. Dia bicara pada dinding. Perasaanku padanya tidak pernah hilang. Selama ini hanya terkubur. Saat aku menikahimu aku mungkin hanya mencoba lari dari rasa sakit. Jadi, itu aku. Aku adalah pelariannya. Aku adalah plester untuk lukanya. Dan sekarang, setelah lukanya sembuh, plester itu dibuang. Aku berterima kasih padamu, Rania, katanya lagi. Kamu istri yang baik. Ibu yang sempurna. Tapi hatiku memilih dia. Aku terduduk di lantai. Kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Napasku sesak. Lalu kita bagaimana? Bisikku. Arga berjongkok di depanku. Menyamakan tingginya denganku. Tapi bukan untuk memelukku. Aku tidak ingin menceraikanmu, Rania, katanya. Kamu ibu dari anak-anakku. Aku masih menyayangimu. Sebagai sahabat. Sebagai keluarga. Aku menatapnya, tidak mengerti. Mita mau menerimaku apa adanya. Dia tahu aku punya kamu dan anak-anak. Dia tidak masalah. Jantungku berhenti berdetak. Dia bersedia jika aku... Jika apa, Mas? Jika kamu mau mengizinkan aku untuk berpoligami. Plak, tanganku bergerak sendiri. Tamparan kerasku mendarat sempurna di pipinya. Begitu keras hingga pipinya memerah. Arga memegang pipinya, kaget. Matanya menatapku nyalang. Amarah menggantikan rasa sakitku. Aku bangkit berdiri. Beraninya kau? Teriakku, suaraku serak. Kau pikir aku ini apa? Sampah? Kau sudah mengkhianatiku. Kau sudah menelantarkan anak-anakmu. Kau habiskan ungu untuknya. Dan sekarang kau minta aku menerimanya sebagai maduku. Aku tertawa. Tawa orang gila. Tidak akan, Arga. Tidak akan pernah. Pilih, aku atau dia? Aku memberinya ultimatum. Aku yakin, setidaknya demi anak-anak, dia akan tersadar. Aku salah. Arga bangkit. Dia merapikan kemejanya yang kusut. Dia menatapku dengan dingin. Kamu yang memaksaku memilih, Rania. Dia berjalan ke kamar tidur kami. Bukan kamar tamu lagi. Kamar kami. Dia membuka lemari. Dia mengeluarkan koper besar. Dia mulai memasukkan baju-bajunya.
Kemeja kerjanya, jasnya, pakaian santainya. Aku hanya bisa mematung, menatap pemandangan itu dengan nanar. Mas, apa yang kau lakukan? Kamu memintaku memilih, katanya, tanpa menoleh. Dan aku sudah memilih. Dia menutup koper itu. Dia menarik gagangnya. Dia berjalan melewatiku di ambang pintu, menyeretku yang masih diam terpaku. Dia tidak menoleh lagi. Dia berjalan ke pintu depan. Ayah? Suara Bima terdengar dari pintu kamarnya. Dia berdiri di sana, mengucek matanya, Sinta bersembunyi di belakangnya. Ayah mau kemana bawa koper besar? Arga berhenti. Punggungnya menghadap kami semua. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan terakhirnya untuk berbalik, memeluk anak-anaknya, dan membatalkan kegilaan ini. Dia diam sejenak. Lalu, tanpa berbalik, dia berkata, ayah harus kerja di luar kota. Lama sekali. Bima jaga ibu dan Sinta, ya. Lalu dia membuka pintu. Dan dia pergi. Dia pergi dari rumah yang kubangun. Dia pergi dari anak-anak yang memujanya. Dia pergi dariku. Dia memilih wanita itu. Pintu tertutup. Suara mobilnya menyala, lalu menjauh. Aku luruh ke lantai. Tangis Bima dan Sinta pecah di belakangku. Tapi aku tidak bisa bergerak. Malam itu, suamiku tidak hanya tidur di kamar yang berbeda. Dia telah pergi. Selamanya. Pintu itu tertutup. Suara mobil Arga menghilang di tikungan jalan, dan yang tersisa hanyalah kehampaan. Bima dan Sinta masih menangis di belakangku. Ayah pergi? Ibu, ayah pergi? Isak Bima, pundaknya berguncang. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk luruh di lantai. 1 jam. 2 jam. Rasanya seluruh tulangku telah dilunakkan, seluruh darahku telah terkuras. Aku adalah cangkang kosong. Tapi tangisan anak-anakku adalah detak jantung yang memaksaku untuk tetap hidup. Aku berbalik, merangkak, dan memeluk mereka berdua. Aku tidak bisa menangis. Air mataku sudah kering. Ibu di sini, nak, bisikku, suaraku serak. Ibu di sini. Kita akan baik-baik saja. Malam itu, kami tidur bertiga di satu ranjang. Aku memeluk mereka erat, seolah takut jika aku terlelap, mereka juga akan diambil dariku. Hari-hari berikutnya adalah kabut. Kabut tebal penderitaan, kebingungan, dan rasa sakit yang menusuk. Bima berhenti bertanya kapan ayahnya pulang. Dia melihatku. Dia melihat ibunya yang mati rasa, yang bergerak seperti robot, memasak, memandikan, membersihkan, dengan mata hampa. Di usianya yang baru 6 tahun, dia dipaksa dewasa sebelum waktunya. Aku hidup dari hari ke hari, tapi kehampaan tidak bisa membayar tagihan. Pukulan pertama datang 2 minggu setelah Arga pergi. Surat tagihan kartu kredit. Aku membukanya. Mataku membelalak. Puluhan juta. Arga tidak hanya menghabiskan gajinya. Dia telah menggunakan kartu kredit joint account kami sampai limit maksimal. Aku melihat rinciannya, transfer ke rekening yang tidak kukenal, tagihan hotel, pembelian perabotan, mainan anak-anak, bukan untuk Bima dan Sinta. Dia telah menguras kami sampai kering sebelum pergi. Pukulan kedua datang minggu depannya. Saat aku sedang menyuapi Sinta, tiba-tiba listrik di rumah kami padam. Jeglek. Lampu mati, pekik Sinta. Aku mengecek saklar. Tidak. Aku melihat keluar jendela. Rumah tetangga terang benderang. Jantungku mencelos. Ini bukan pemadaman bergilir. Ini, diputus. Aku teringat ucapan Arga di telepon. Aku masih menafkahi mereka, kan? Aku ingat peringatanku padanya. Tagihan listrik bulan ini sudah jatuh tempo. Dia tidak pernah membayarnya. Malam itu, kami makan malam hanya diterangi cahaya lilin. Asyik, kayak ulang tahun, kata Sinta polos. Bima hanya diam. Dia menatap bayangan kami yang menari-nari di dinding. Ibu, katanya pelan. Ayah tidak akan kembali, ya? Aku menatap putra sulungku. Aku tidak bisa berbohong lagi. Tidak, nak, jawabku, suaraku bergetar. Ayah tidak akan kembali. Mulai sekarang, hanya ada kita bertiga. Bima mengangguk pelan. Dia mengambil piringnya. Enggak apa-apa, Bu.
Bima bisa bantu ibu. Bima bisa jaga Sinta. Malam itu, di tengah kegelapan rumah kami yang dingin, sesuatu di dalam diriku patah. Tapi di saat yang bersamaan, sesuatu yang baru, yang keras seperti baja, mulai terbentuk. Rasa sakitku berubah menjadi amarah. Amarah yang dingin dan fokus. Arga boleh saja menghancurkan hatiku. Dia boleh saja mengambil harga diriku sebagai seorang istri. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan masa depan anak-anakku. Aku tidak akan membiarkan Bima dan Sinta kelaparan. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dalam kegelapan. Aku, Rania, yang dulu adalah manajer pemasaran yang cemerlang. Aku yang melepaskan semuanya demi pria yang kini membuangku. Malam itu, aku membuat keputusan. Besok pagi, aku akan mengambil kembali hidupku. Esoknya, aku menitipkan Bima dan Sinta pada tetanggaku. Aku membongkar lemari pakaianku. Kucari setelan kerja lamaku. Blazer dan kemeja yang sudah 5 tahun tidak tersentuh. Baunya apek, tapi masih pas di badan. Aku menatap pantulanku di cermin. Wanita yang pucat, kurus, dengan mata bengkak. Ini bukan aku. Aku memoles wajahku dengan sisa-sisa make-up yang kupunya. Aku mengikat rambutku dengan rapi. Perlahan, Rania yang dulu kukenal mulai kembali terlihat. Tanganku gemetar saat memegang ponsel. Aku mencari satu nama. Pak Hendra. Bos lamaku. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana jika dia menolakku? Bagaimana jika sudah tidak ada tempat untukku? Kutekan tombol panggil. Halo? Selamat pagi, Pak Hendra. Maaf mengganggu. Ini saya, Rania. Hening sejenak. Rania. Astaga. Apa kabar? Sudah berapa tahun ini? Bagaimana kabarmu? Suaranya yang ramah membuat tenggorokanku tercekat. Saya baik, Pak. Tidak terlalu baik, sebenarnya. Loh, ada apa? Aku menarik napas. Buang harga dirimu, Rania. Pak, saya tahu ini sangat lancang dan tiba-tiba. Tapi, saya butuh pekerjaan. Apa ada lowongan di kantor? Posisi apa saja, Pak? Saya bersedia mulai dari awal. Staf administrasi, apa saja. Saya butuh sekali. Aku mendengar Pak Hendra menghela napas di seberang sana. Rania, kamu itu salah satu manajer terbaik yang pernah saya punya. Kenapa kamu mau jadi staf administrasi? Ceritanya panjang, Pak. Saya sudah berpisah dengan suami. Saya harus menafkahi kedua anak saya. Saya turut prihatin mendengarnya. Ran, katanya tulus. Tapi kamu datang di saat yang tepat. Manajer pemasaran kita yang sekarang baru saja resign minggu lalu. Posisinya kosong. Jantungku berdebar. Ya. Apa kamu masih bertaji seperti dulu, Ran? Api itu menyala. Beri saya kesempatan, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Saya tahu. Datang ke kantor besok pagi. Jam 9. Bawa CV terbarumu. Kita bicara. Telepon ditutup. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan tangis kesedihan. Ini adalah tangis kelegaan. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan yang luar biasa. Aku harus mencari pengasuh untuk Sinta, mendaftarkan Bima ke sekolah baru yang lebih dekat. Aku harus menjual beberapa perhiasan pernikahanku untuk membayar tunggakan listrik dan mengisi kulkas. Dan aku harus mengurus perceraian. Aku datang ke pengadilan agama. Mengisi berkas-berkas. Aku tidak menuntut apa-apa. Aku tidak menuntut gonogini. Aku tidak menuntut uang. Aku hanya menuntut satu hal, cerai, talak, dan hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tanganku. Arga tidak pernah datang ke persidangan. Dia hanya diwakili pengacaranya. Dia tidak peduli. Dia dengan mudah melepaskan kami. Beberapa bulan kemudian, palu diketuk. Aku resmi bercerai. Beban di pundakku serasa terangkat. Di kantor, aku bekerja seperti orang kesetanan. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Otakku yang sudah 5 tahun, tidur, kini bekerja 2 kali lebih cepat. Awalnya tidak mudah. Banyak sistem baru. Banyak wajah baru. Ada yang memandangku remeh. Janda yang kembali bekerja,
bisik mereka. Aku tidak peduli. Aku biarkan hasil kerjaku yang berbicara. 6 bulan. Proyek besar pertama. Peluncuran produk baru. Aku memimpin tim. Aku menyusun strategi. Aku begadang berhari-hari. Dan hari peluncuran tiba. Sukses besar. Penjualan melampaui target 200%. Pak Hendra memanggilku ke ruangannya. Saya tahu saya tidak salah pilih, katanya, tersenyum lebar. Posisi manajer pemasaran resmi jadi milikmu. SK-nya akan turun minggu depan. Aku keluar dari ruangan itu dengan kaki gemetar. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku berdiri di depan jendela kantorku, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Aku bukan lagi Rania yang menangis dalam kegelapan. Aku bukan lagi istri yang dibuang. Aku adalah Rania, manajer pemasaran. Seorang ibu. Seorang penyintas. Malam itu, aku membawa Bima dan Sinta makan di restoran mahal. Wah, enak sekali, Bu, seru Sinta. Kita menang, Nak, kataku, mengusap kepala mereka. Kita berhasil. Aku sudah menceraikan suamiku. Aku sudah mendapatkan pekerjaanku kembali. Aku sudah mendapatkan hidupku kembali. Sekarang, aku tinggal menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk membalas semua rasa sakit yang telah mereka berikan. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak malam di mana Arga meninggalkanku demi wanita itu. 2 tahun sejak aku merangkak keluar dari puing-puing kehancuranku. Kini, aku bukan lagi Rania yang menangis dalam kegelapan. Aku adalah Rania, Senior Marketing Director di perusahaanku. Aku berhasil mendapatkan promosi lagi. Aku pindah dari rumah lama yang penuh kenangan pahit ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Bima dan Sinta bersekolah di sekolah internasional terbaik. Kehidupan kami tidak hanya stabil, kami hidup berkecukupan, bahkan mewah. Aku telah bekerja keras untuk membunuh masa lalu. Aku fokus pada anak-anakku dan karierku. Aku telah melunasi semua hutang kartu kredit yang Arga tinggalkan. Aku telah membangun kembali fondasi hidup kami, sepotong demi sepotong, dengan keringat dan air mataku sendiri. Aku mengira kisahku dengan Arga sudah selesai. Dia tidak pernah muncul. Dia tidak pernah menanyakan kabar anak-anaknya. Seolah Bima dan Sinta tidak pernah ada. Dia sudah mati bagiku. Hingga suatu sore, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari rekan kerja lama, seseorang yang masih berteman dengan Arga di media sosial. Ran, kamu sudah lihat ini? Aku turut prihatin. Kamu yang sabar ya. Di bawah pesan itu, ada sebuah kiriman layar. Sebuah undangan digital. Didesain dengan mewah, penuh bunga-bunga berwarna champagne dan emas. Foto prewedding mereka terpampang besar. Arga, dalam balutan jas mahal, tersenyum lebar. Di sampingnya, Mita, bergelayut manja dengan gaun sutra yang berkilauan. Wajahnya yang dulu kulihat pucat dan penuh penderitaan, kini bersinar sombong dan penuh kemenangan. Dan di bawah foto itu, tertulis nama mereka. Arga Mita. Beserta tanggal pernikahan, Sabtu ini. Lusa. Dan tempatnya, Grand Ballroom, Hotel Brawijaya. Hotel bintang 5 paling mewah di kota ini. Megah dan mewah. Pria yang tidak bisa membayar tagihan listrik. Pria yang meninggalkan hutang puluhan juta. Pria yang menelantarkan anak-anaknya. Kini akan mengadakan pesta pernikahan semewah ini? Amarah yang selama 2 tahun ini kupendam, yang kudinginkan, yang kufokuskan pada pekerjaan, kini meledak. Rasa sakit itu kembali. Bukan sakit karena cinta, tapi sakit karena penghinaan. Mereka berani. Mereka berani memamerkan kebahagiaan mereka yang dibangun tepat di atas penderitaanku dan anak-anakku. Mereka pikir aku akan diam saja? Mereka pikir aku sudah lupa? Aku menolak di madu. Dan karena penolakan itu, aku dibuang. Dan sekarang, mereka merayakannya. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Aku teringat janjiku di depan cermin 2 tahun lalu. Sekarang, aku tinggal menunggu waktu yang tepat. Waktu itu telah tiba. Lusa, hari Sabtu. Aku menitipkan Bima dan Sinta pada pengasuh kepercayaan kami. Aku berbohong, mengatakan ada acara gala dinner mendadak dari kantor. Ibu cantik sekali, puji Sinta, menatapku.
Aku menatap pantulanku di cermin. Aku tidak memakai gaun pesta biasa. Aku memakai baju perang. Sebuah gaun bodycon berwarna merah darah, berlengan panjang, dengan belahan punggung yang rendah. Gaun yang memeluk tubuhku yang kini kembali kencang berkat yoga dan pilates. Gaun yang berteriak, kekuatan. Rambutku kusanggul modern, menyisakan beberapa helai untuk membingkai wajahku yang telah kupoles dengan riasan tajam. Mataku, smoky eyes yang tajam. Bibirku, semerah gaunku. Aku bukan Rania yang menangis di lantai. Aku adalah Rania yang datang untuk menagih hutang. Aku mengendarai mobil baruku, sebuah sedan Eropa yang kubeli dengan bonusku sendiri, menuju Hotel Brawijaya. Lobi hotel penuh dengan tamu-tamu berpakaian mewah. Aku berjalan lurus, dagu terangkat. Beberapa orang menatapku kagum. Aku tidak perlu bertanya di mana ballroomnya. Papan penunjuk digital besar di lobi menunjukkannya. Wedding of Arga Mita. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku sampai di depan pintu ballroom. Dua penjaga buku tamu tersenyum. Selamat malam, Ibu. Boleh lihat undangannya? Aku tersenyum manis. Oh, saya Rania. Saya keluarga inti. Mereka sudah menunggu saya. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah masuk. Pemandangan di dalam membuatku mual. Ruangan itu disulap seperti negeri dongeng. Ribuan mawar putih dan champagne. Lampu kristal raksasa. Musik orkestra yang lembut. Ratusan tamu duduk di meja-meja bundar, menikmati hidangan mahal. Dan di sana, di atas pelaminan yang megah, duduklah mereka. Arga, dalam balutan jas tuxedo hitam, terlihat gemuk. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat buncit dan sombong. Dan Mita, dalam gaun pengantin putih yang menggembung, penuh payet dan berlian palsu. Dia tersenyum lebar, memamerkan kebahagiaannya pada dunia. Mereka sedang tertawa, menerima ucapan selamat dari para tamu. Bagus. Semua sedang berkumpul. Aku berjalan. Pelan. Lurus ke depan. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara tak, tak, tak yang ritmis. Beberapa tamu menoleh. Mereka berbisik. Mungkin mereka mengenaliku. Mungkin mereka bertanya-tanya siapa wanita berbaju merah yang berjalan sendirian dengan tatapan membunuh ini. Aku tidak peduli. Mataku terkunci pada dua orang di atas pelaminan. Arga yang pertama melihatku. Tawanya langsung mati. Wajahnya pucat pasi. Dia menyikut Mita. Mita menoleh. Senyumnya membeku. Matanya membelalak ngeri. Aku terus berjalan. Melewati meja-meja tamu. Melewati barisan keluarga mereka. Aku menaiki tangga kecil menuju pelaminan. Rane? Suara Arga bergetar. Kak, kamu mau apa di sini? Aku tidak menjawabnya. Aku berjalan melewatinya, langsung menuju Master of Ceremony yang sedang berdiri di sudut panggung. Sebelum dia bisa bereaksi, aku mengambil mikrofon dari tangannya. Musik orkestra langsung berhenti. MC itu kebingungan. Seluruh tamu di ballroom kini terdiam, menatapku. Hening. Aku berbalik, menghadap ratusan tamu. Aku berdiri di tengah pelaminan, di antara Arga dan Mita yang membeku seperti patung. Aku tersenyum. Selamat malam, suaraku menggema, jernih dan kuat. Indah sekali pestanya. Megah. Mewah. Aku menoleh ke Arga. Selamat, Arga. Lalu aku menoleh ke Mita. Selamat, ne? Bagi hadirin sekalian yang mungkin bertanya-tanya siapa saya, lanjutku. Perkenalkan. Nama saya Rania. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Saya adalah istri yang diceraikan Arga 2 tahun lalu. Ibu dari Bima dan Sinta, 2 anak kandungnya yang dia telantarkan. Terdengar bisik-bisik kaget dari seluruh penjuru ruangan. Wajah Mita memerah padam. Wajah Arga pucat seperti mayat. Arga, hentikan dia, pekik Mita, mengguncang lengan suaminya. Diam, Ran. Pergi dari sini. Ini hari bahagiaku, teriak Arga, mencoba merebut mikrofon dariku. Aku mengelak. Hari bahagia, aku tertawa. Kau membangun hari bahagiamu di atas apa, Arga?
Aku kembali menatap para tamu. Kalian ingin tahu cerita di balik pesta mewah ini? Biar saya ceritakan. 2 tahun lalu, kataku, suaraku kini bergetar karena amarah. Wanita cantik ini, aku menunjuk Mita, datang ke rumah saya. Tengah malam, basah kuyup, menggendong anaknya. Dia mengemis. Dia bilang dia diceraikan suaminya, diusir, dan tidak punya uang untuk makan. Mata Mita terbelalak. Dia menutup mulutnya. Aku menunjuk diriku sendiri, saya yang bodoh ini, merasa kasihan. Saya izinkan dia masuk. Saya beri dia baju kering. Saya rawat anaknya yang sakit. Dan suamiku, aku menatap Arga dengan kebencian. Pria yang berdiri di sini. Dia bilang dia hanya kasihan. Tapi ternyata, cinta lamanya bersemi kembali. Cinta pada wanita yang dulu juga mengkhianatinya demi pria kaya. Hentikan omong kosong ini, teriak Arga. Omong kosong, balasku. Omong kosong saat kau meninggalkanku dengan hutang kartu kredit puluhan juta? Omong kosong saat kau membiarkan listrik di rumah kami diputus karena kau tidak membayarnya? Omong kosong saat anak-anakmu makan malam dengan cahaya lilin, sementara kau menghabiskan uangmu untuk menyewa apartemen baru untuk pelakor ini. Seluruh ruangan gempar. Para tamu bangkit dari kursi mereka. Keluarga Mita dan Arga di panggung terlihat pucat. Kau menelantarkan kami, Arga. Kau membuang kami seperti sampah. Dan kau, kini aku beralih ke Mita. Kau datang sebagai korban, tapi kau adalah ular berbisa. Kau tahu Arga adalah titik lemahmu, dan kau memanfaatkannya. Kau merebut ayah dari anak-anaknya. Kau menikmati kemewahan ini sementara anak-anakku bertanya di mana ayah mereka. Enggak. Bawa dia keluar, teriak Arga, panik. 2 penjaga keamanan berlari ke atas panggung. Kalian tidak perlu menyeret saya, kataku tenang, menatap mata Arga. Saya sudah selesai. Aku menatap mereka berdua, yang kini berdiri dipermalukan di depan ratusan tamu mereka. Pernikahan ini, kataku lantang ke mikrofon, dibangun di atas air mata anak-anak saya. Dibangun di atas pengkhianatan. Dibangun di atas kebohongan. Selamat menikmati pesta kalian. Aku melempar mikrofon itu ke lantai. Suara feedback yang memekakkan telinga memenuhi ruangan. Di tengah kekacauan itu, di tengah teriakan Mita yang histeris dan wajah Arga yang penuh amarah, aku berbalik. Aku berjalan menuruni panggung. Aku berjalan melewati lorong di antara tatapan ratusan tamu. Aku berjalan dengan dagu terangkat. Langkahku tegap. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku telah menghancurkan pernikahan mereka. Aku telah mempermalukan mereka. Ini baru permulaan. Aku pulang ke apartemenku malam itu dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari dadaku. Ada kepuasan yang dingin. Tapi ada juga sisa-sisa getaran adrenalin yang membuat tanganku gemetar. Bima dan Sinta sudah terlelap, dijaga oleh pengasuh. Aku masuk ke kamar mandi dan berdiri di bawah pancuran air panas. Saat air itu membasuh riasan, perangku, aku menatap bayangan merah darah dari gaunku luntur ke lantai, seperti darah. Aku tidak menyesal. Tidak sedetik pun. Keesokan paginya, hari Minggu, aku terbangun karena getaran ponsel yang tak henti-hentinya. Ponselku meledak. Ratusan notifikasi. Pesan WhatsApp dari nomor-nomor yang tidak kukenal. Panggilan tak terjawab. Dan puluhan pesan dari rekan-rekan kerja lama. Rania. Astaga, apa itu benar kamu? Gila, Ran. Aku nggak menyangka kamu seberani itu. Salut. Ya Tuhan, video kamu ada di mana-mana. Video? Jantungku berdebar. Tanganku gemetar saat membuka salah satu tautan yang dikirimkan. Benar saja. Seseorang telah merekamnya. Sebuah video berdurasi 3 menit, diambil dari salah satu meja tamu. Kualitasnya tidak terlalu bagus, sedikit goyang. Tapi suaraku terdengar jernih dan lantang. Rekaman itu menangkap semuanya dengan sempurna. Mulai dari aku merebut mikrofon. Wajah pucat Arga. Wajah ngeri Mita. Perkenalkan. Nama saya Rania. Saya adalah istri yang diceraikan Arga 2 tahun lalu. Ibu dari 2 anak kandungnya yang dia telantarkan.
Video itu merekam setiap kata-kataku. Tentang hutang puluhan juta. Tentang listrik yang diputus. Tentang anak-anakku yang makan malam dengan cahaya lilin. Video itu ditutup dengan dramatis. Aku melempar mikrofon dan berjalan keluar dengan kepala tegak, diiringi teriakan histeris Mita dan wajah panik Arga yang memanggil penjaga. Judulnya pun provokatif. Pesta nikah mewah dihancurkan istri sah. Bongkar aib suami yang telantarkan anak. Video itu sudah dibagikan ribuan kali. Setidaknya, di lingkaran sosial dan profesional kami. Aku menelan ludah. Ini lebih besar dari yang kubayangkan. Aku hanya ingin mempermalukan mereka di depan tamu mereka. Tapi kini, aku telah mempermalukan mereka di depan dunia. Perasaanku tetap sama. Aku tidak menyesal. Hari Senin, aku masuk kantor seperti biasa. Aku tahu, semua orang di kantor pasti sudah melihatnya. Saat aku berjalan melewati lobi, beberapa staf berbisik. Tapi saat aku menatap mereka, mereka langsung diam dan kembali bekerja. Mereka tidak berbisik meremehkan. Mereka berbisik dengan rasa, kagum, dan mungkin sedikit takut. Pak Hendra, bosku, memanggilku ke ruangannya. Rania, katanya, wajahnya serius. Aku bersiap untuk yang terburuk. Tutup pintunya. Aku duduk di depannya, jantungku berdebar. Dia menatapku lama. Lalu, dia tersenyum kecil. Itu, penampilan yang cukup hebat, Rania. Aku terkejut. Pak, saya tidak akan pura-pura tidak tahu. Seluruh kantor membicarakannya, katanya. Secara pribadi, sebagai teman lamamu, aku ingin bilang, good for you. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Tapi secara profesional, lanjutnya, ini agak berantakan. Namun, kamu tidak menyebut nama perusahaan kita. Kamu tidak membawa-bawa pekerjaan. Kamu menyelesaikannya sebagai urusan pribadi. Jadi, kita aman. Dia mentondongkan tubuhnya. Aku dengar, kabarnya tidak terlalu baik untuk Arga. Maksud Bapak? Arga? Kudengar dia dipanggil Dewan Direksi pagi ini juga. Ternyata, Arga kini bekerja di perusahaan kompetitor kami. Posisinya mentereng, Head of Business Development. Posisi yang menuntut kepercayaan dan citra publik yang bersih. Video itu sampai ke meja atasannya. Bukan hanya soal perselingkuhan. Itu mungkin masih bisa dianggap urusan pribadi. Yang menghancurkannya adalah bagian ceritaku yang lain. Seorang pria yang menelantarkan anak-anaknya. Seorang pria yang membiarkan listrik di rumahnya diputus. Seorang pria yang meninggalkan hutang puluhan juta pada istrinya tapi di saat yang sama mengadakan pesta pernikahan semewah itu. Itu bukan lagi soal moral. Itu soal karakter. Itu soal integritas. Bagaimana klien bisa percaya pada seorang Head of Business Development yang integritas keuangannya hancur lebur? Bagaimana perusahaan bisa diwakili oleh seorang pria yang terbukti tidak bertanggung jawab, penipu, dan kejam? Mereka memberinya dua pilihan, lanjut Pak Hendra, mengkonfirmasi informasi yang didapatnya dari rekannya di perusahaan itu. Mengundurkan diri secara sukarela, atau dipecat secara tidak hormat. Dia, dipecat, bisikku. Dia memilih mengundurkan diri. Tapi intinya sama saja. Karirnya di industri ini, tamat. Tidak ada yang mau mempekerjakan seseorang dengan reputasi seburuk itu. Aku terdiam. Aku telah menghancurkan pernikahannya. Dan kini, aku telah menghancurkan kehidupannya. Aku tidak merasa bersalah. Aku merasa adil. Ini adalah karma. Ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Aku tidak memfitnahnya. Aku hanya mengatakan kebenaran. Efek domino tidak berhenti di situ. Mita, yang begitu bangga dengan pernikahan mewahnya, kini menjadi paria sosial. Lingkaran sosialita yang begitu ingin dimasukinya, kini menutup pintu rapat-rapat. Siapa yang mau berteman dengan pelakor yang pernikahannya dihancurkan secara publik? Seminggu setelah pernikahan itu, aku mendengar dari informanku, rekan kerja lama yang masih berhubungan baik denganku, bahwa pesta itu belum lunas dibayar. Ternyata, Arga membiayai pernikahan itu dengan loan besar dari bank, menjaminkan posisi dan gaji tingginya di perusahaan. Kini, pekerjaannya hilang.
Tapi hutang untuk pesta mewah itu tetap ada. Apartemen baru yang mereka tinggali. Mobil mewah yang Arga pakai. Semuanya mulai ditarik oleh dealer dan bank. Sumber uang mereka mengering. Arga, pria yang dulu kupuja, pria yang dulu memiliki karir cemerlang, kini menjadi pengangguran dengan hutang menumpuk dan reputasi yang hancur. Dan dia terjebak. Dia terjebak dengan wanita yang dicintainya. Wanita yang kini pasti mulai menunjukkan warna aslinya, sekarang setelah kemewahan yang dijanjikannya hilang. Aku membayangkan Mita yang histeris. Aku membayangkan Arga yang frustrasi. Mereka pasti bertengkar hebat. Aku tersenyum tipis. Ini belum selesai. Kehancuran finansial baru saja dimulai. Aku kembali bekerja. Proyekku yang berikutnya menanti. Sementara mereka mulai mencicipi neraka yang mereka ciptakan sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan berdarah itu. 6 bulan, dan video itu masih sesekali muncul di lini masa media sosialku, dibagikan oleh orang-orang sebagai pelajaran atau kisah karma instan. Bagiku, itu adalah pengingat. Pengingat akan hari di mana aku mengambil kembali harga diriku. Hidupku, Bima, dan Sinta berjalan di atas rel yang baru. Rel yang berkilauan. Apartemen kami di lantai 30 terasa seperti surga. Setiap pagi, aku menyesap kopi sambil memandang Jakarta dari atas. Bima, kini 9 tahun, dan Sinta, 7 tahun, tertawa di meja makan sebelum dijemput oleh bus sekolah internasional mereka. Mereka bahagia. Luka di hati mereka tentang ayah yang menghilang telah sembuh, tertutup oleh cinta dan kemapanan yang kuberikan. Karierku melaju pesat. Pak Hendra memberiku tanggung jawab yang lebih besar, memimpin divisi baru. Gaji, bonus, tunjangan, semuanya mengalir deras. Aku tidak hanya pulih, aku melesat jauh melebihi apapun yang pernah kumiliki, bahkan saat bersama Arga. Aku adalah bukti hidup bahwa seorang wanita tidak hancur ketika dibuang. Dia bisa membangun istana baru yang lebih megah. Sendirian. Aku sudah hampir melupakan mereka. Arga dan Mita. Mereka seperti mimpi buruk yang telah usai. Hingga suatu siang, saat makan siang dengan Santi, rekan kerja lamaku yang dulu memberiku info pernikahan itu. Ran, katanya di sela-sela kunyahannya. Tebak aku ketemu siapa kemarin? Siapa? Tanyaku malas, sambil mengecek email di ponsel. Mita. Jemariku berhenti bergerak di atas layar. Aku mengangkat wajah. Oh ya? Di mana? Di butik mewah? Salam? Santi tertawa sinis. Jauh dari itu, sayang. Aku ketemu dia di Pasar Senen. Di bagian loak. Aku terdiam. Pasar Senen. Penampilannya. Santi menggelengkan kepala. Mengenaskan. Jauh dari wanita di foto prewedding itu. Dia pakai baju kusam, rambutnya lepek, dan wajahnya kuyup. Dia kelihatan marah. Dia lagi jual beberapa tas. Kelihatannya sih tas-tas branded palsu. Aku meletakkan ponselku. Lalu aku dengar-dengar dari orang lain. Kabar mereka hancur total, Ran. Hancur sehancur-hancurnya. Santi lalu menceritakan apa yang telah terjadi selama 6 bulan terakhir. Cerita itu lebih memuaskan dari hidangan penutup apapun. Seperti dugaanku, Arga tidak pernah mendapatkan pekerjaan lagi. Namanya sudah masuk daftar hitam di seluruh industri. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Hutang pernikahan dari bank, yang puluhan, atau mungkin ratusan, juta itu, tidak bisa dibayar. Bank menyita segalanya. Apartemen sewaan mewah mereka disegel. Mobil ditarik. Kartu kredit diblokir. Mereka terusir. Kudengar, lanjut Santi, mereka sekarang tinggal di kontrakan petak. Di daerah kumuh dekat terminal. Yang kamar mandinya dipakai ramai-ramai itu, loh. Aku membayangkannya. Arga, pria yang dulu begitu higienis, yang selalu memakai parfum mahal, kini tinggal di tempat seperti itu. Dan kau tahu bagian terbaiknya? Kata Santi, mencondongkan tubuhnya. Cinta sejati mereka luntur lebih cepat dari riasan pengantinnya. Ternyata, Mita bukanlah wanita lembut yang menerima Arga apa adanya. Dia adalah wanita yang terbiasa hidup mewah dari suaminya yang dulu.
Dia kembali pada Arga karena dia pikir Arga adalah tiket barunya menuju kemewahan. Ketika kemewahan itu hilang, cinta itu pun menguap. Temanku ada yang tinggal tidak jauh dari sana, bisik Santi. Dia bilang, setiap malam, rumah petak mereka itu tidak pernah sepi. Isinya teriakan dan makian. Mita, si wanita ular, kini menunjukkan taringnya. Dia menyalahkan Arga atas segalanya. Dasar laki-laki bodoh. Kenapa juga kau membiarkan dia merusak pesta kita? Kerja. Cari kerja. Aku tidak mau hidup miskin begini. Aku menyesal kembali padamu. Tahu begini, lebih baik aku jadi pengemis di jalan. Dan Arga? Pria yang dulu membentakku dan anakku? Pria yang dulu begitu gagah membela cintanya? Dia hancur. Dia menjadi pria pengangguran yang depresi, yang kini setiap hari diteriaki oleh wanita yang dia pilih. Dia tidak bisa membalas. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia terjebak. Dia harus menafkahi Mita dan Dio, anak Mita. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak punya keahlian lain selain pekerjaan kantorannya yang kini sudah tertutup baginya. Mereka hidup dari sisa-sisa penjualan barang. Saat barang habis, mereka mulai kelaparan. Gila, Ran. Karma itu nyata, ya, tutup Santi. Aku hanya tersenyum tipis. Itu bukan karma, San. Itu pilihan. Mereka memilih jalan itu. Dan sekarang, mereka harus menikmatinya. Aku kembali ke kantor dengan langkah ringan. Malam itu, aku membelikan Bima dan Sinta mainan baru yang mereka inginkan. Kami merakitnya bersama di karpet tebal ruang keluarga apartemen kami, sambil tertawa. Ibu, Bima sayang ibu, kata Bima tiba-tiba, memelukku. Sinta juga. Sayang ibu banyak sekali, timpal Sinta. Aku memeluk kedua anakku erat. Aroma sampo mahal dari rambut mereka memenuhi hidungku. Ibu juga sayang kalian. Melebihi apapun di dunia ini. Di tengah kehangatan itu, aku teringat cerita Santi. Aku membayangkan Arga dan Mita. Di kamar petak yang sempit, pengap, dan bau. Bertengkar hebat soal uang makan untuk besok. Saling menyalahkan. Saling membenci. Aku membayangkan Dio, anak yang dulu dipakai Mita sebagai tameng, kemanusiaan, menangis di sudut ruangan, ketakutan dan kelaparan. Aku tidak merasa kasihan. Aku merasa adil. Sangat adil. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri di hari pernikahan mewah itu. Dan aku hanya membantu sedikit mendorong mereka masuk ke dalamnya. Sekarang, biarkan mereka membusuk di sana. 1 tahun berlalu lagi. Hidupku semakin mapan, semakin berkilau. Bima kini berusia 10 tahun, dan Sinta 8. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, percaya diri, dan yang terpenting, bahagia. Luka masa lalu itu sudah menjadi bekas luka tipis yang nyaris tak terlihat. Nama Arga tidak pernah lagi kami sebut. Bagiku dan anak-anak, dia adalah bab yang sudah ditutup dan dibuang kuncinya. Suatu Sabtu pagi, aku tidak ada jadwal pekerjaan. Aku memutuskan untuk menghabiskan waktu penuh bersama anak-anak. Ibu, Sinta mau kue putu mayang, rengeknya saat kami sarapan di pantry apartemen kami. Kue yang di pasar itu, loh. Yang warna-warni. Aku tertawa. Di pasar, nak? Kenapa tidak beli di bakery biasa? Enggak mau. Mau yang di pasar gede. Kata teman Sinta, di sana paling enak. Bima ikut menimpali. Iya, Bu. Sekalian Bima mau foto-foto. Ada tugas sekolah tentang aktivitas ekonomi tradisional. Aku tersenyum. Pasar gede. Pasar becek di pinggiran kota. Tempat yang sudah bertahun-tahun tidak kuinjak. Tapi demi anak-anakku, apapun akan kulakukan. Baiklah, kataku. Habiskan sarapan kalian. Kita berpetualang ke pasar gede. Setengah jam kemudian, kami tiba. Aku memarkir sedan mewahku agak jauh, tidak ingin terlalu menarik perhatian. Aku mengganti stiletoku dengan sneakers putih bersih. Aku memakai blus linen yang santai namun mahal, dan kacamata hitam bertengger di kepalaku. Bima dan Sinta, dalam pakaian bersih dan wangi mereka, melompat-lompat antusias. Kami masuk ke dalam pasar. Suara riuh rendah, bau aneka bumbu,
dan pemandangan orang-orang sibuk berlalu lalang menyambut kami. Wah, ramai sekali, seru Sinta, matanya berbinar. Bima segera mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret penjual sayur dan ikan. Aku menggandeng Sinta erat, berjalan mencari penjual kue putu mayang. Saat kami sedang asyik tertawa melihat penjual ikan membersihkan dagangannya, Sinta tiba-tiba berhenti. "Ibu?" panggilnya pelan, menarik-narik ujung bajuku. "Lihat." "Lihat apa, sayang?" "Anak itu." Tunjuknya ke sudut, dekat tumpukan karung beras. Di sana, seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 6 atau 7 tahun, duduk di atas karung yang kotor. Pakaiannya compang-camping dan dekil. Wajahnya kotor, rambutnya kusut. Di tangannya ada sebuah kaleng bekas yang sesekali dia sodorkan pada orang yang lewat. Dia pengemis. Hatiku terenyuh. Naluri keibuanku muncul. Aku hendak merogoh dompetku untuk memberinya beberapa lembar uang. Tapi saat aku menatap wajah anak itu lebih jelas, aku membeku. Wajah itu, mata itu, aku ingat. Anak itu adalah Dio. Anak yang dibawa Mita malam itu. Anak yang dipakai sebagai alasan kemanusiaan. Dia terlihat lebih kurus, lebih kotor, dan matanya hampa. Jantungku berdebar kencang. Jika ada Dio di sini, berarti mereka? Berasnya sudah diangkat belum? Sebuah suara teriakan melengking, kasar, dan penuh amarah terdengar dari dalam kios beras. Pembelinya sudah menunggu. Dasar pemalas. Aku menoleh ke sumber suara. Dari dalam kios yang remang-remang, keluar seorang wanita. Rambutnya kusam, diikat asal-asalan. Dia memakai daster yang sudah pudar warnanya, kotor oleh debu beras. Wajahnya yang dulu cantik, kini tirus, penuh kerutan amarah, dan hitam karena terbakar matahari. Dia adalah Mita. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Dia tidak melihatku. Dia sedang sibuk memaki seseorang di dalam. "Kau ini laki-laki atau bukan? Mengangkat 2 karung saja lamanya setengah mati. Kita tidak akan makan kalau kau lambat begitu." Lalu, dari dalam kios, sosok itu keluar, punggungnya bungkuk. Dia berjalan terseok-seok, memanggul 1 karung beras di pundaknya. Kaosnya sobek di bagian bahu, memperlihatkan kulit yang legam dan kotor. Keringat membanjiri wajahnya yang kini ditumbuhi janggut dan kumis tak terurus. Dia meletakkan karung itu dengan susah payah ke atas gerobak dorong. Saat dia menegakkan punggungnya, mengusap keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. Matanya bertemu denganku. Dunia serasa berhenti berputar. Itu Arga, mantan suamiku. Ayah dari anak-anakku. Dia membeku. Karung beras kedua yang hendak diangkatnya terlepas dari genggamannya. Matanya membelalak, penuh kengerian. Dia menatapku. Dari ujung rambutku yang tertata rapi, kacamata mahalku, tasku, hingga sneakers putihku yang kontras dengan lantai pasar yang becek. Lalu pandangannya beralih ke Bima dan Sinta. 2 anak bersih, wangi, sehat, dan terawat yang berdiri di sampingku. Wajah Arga berubah dari kaget menjadi hancur. Penyesalan yang begitu dalam, rasa malu yang begitu hebat, terpancar dari matanya yang kuyu. "Arga, tunggu apa lagi? Cepat," bentak Mita, yang belum menyadari kehadiranku. Dia memukul punggung Arga. Desis Arga, suaranya serak dan parau. "Lihat." Mita mengikuti arah pandang Arga. Dan dia melihatku. Jika wajah Arga pucat, wajah Mita memerah padam. Dia ternganga. Dia melihatku, lalu melihat Dio yang sedang mengemis di sudut, lalu kembali melihatku. Dia seperti melihat hantu dari neraka. Dia buru-buru bersembunyi di balik tumpukan karung, menarik baju Arga. Tapi Arga tidak bergerak. Dia hanya menatap Bima dan Sinta. Air mata mulai menggenang di matanya yang kotor. "Bima?" bisiknya. "Sinta?" Dia melangkah maju 1 langkah. Tangannya yang kasar dan kotor terulur. "Nak, ini ayah." Bima dan Sinta, yang sejak tadi bingung, kini ketakutan. Mereka tidak mengenali pria kotor di depan mereka ini. Sinta bersembunyi di balik kakiku. "Ibu, siapa dia?" "Ya, kotor." Sinta takut. Bima, anak sulungku, berdiri di depanku. Dia ingat.
Samar-samar, dia ingat wajah ayahnya. Tapi dia lebih ingat kepergiannya. Bima? Nak peluk ayah? Arga melangkah lagi, air matanya kini mengalir, bercampur dengan keringat dan debu di pipinya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh Bima. Jangan sentuh aku, teriak Bima, mundur selangkah. Tubuh Arga membeku. Kamu bukan ayahku, lanjut Bima, suaranya bergetar antara takut dan marah. Ayahku pergi kerja, kata ibu. Kamu orang jahat. Kamu yang bikin ibu nangis dulu. Aku ingat. Itu adalah pukulan telat. Kebohongan yang dulu Arga ucapkan pada Bima, ayah harus kerja di luar kota, kini berbalik menghantamnya. Tidak, nak. Ayah. Arga tidak bisa berkata-kata. Dia jatuh terduduk di lantai pasar yang kotor. Dia menangis. Menangis meraung-raung seperti anak kecil. Seorang kuli panggul yang hancur di tengah pasar. Pemandangan itu sungguh mengenaskan. Mita berlari, menarik lengan Arga dengan kasar. Bangun. Jangan bikin malu, bodoh. Ayo pergi. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan rasa malu yang luar biasa, sebelum akhirnya berhasil menyeret Arga yang lunglai, kembali ke dalam kegelapan kios beras. Aku berdiri di sana sejenak. Aku menatap Dio, anak yang kini kembali menadahkan kalengnya, diabaikan oleh ibu dan ayah tirinya yang sibuk dengan drama mereka. Aku menatap kios tempat mereka menghilang. Hatiku, tidak ada belas kasihan. Tidak ada sisa cinta. Yang ada hanya rasa, tuntas. Aku telah melihat kehancuran mereka dengan mata kepalaku sendiri. Aku berbalik, merangkul kedua anakku. Sudah, nak? Tidak apa-apa. Itu cuma orang asing. Ayo, kita cari kue putu mayangnya. Aku menggandeng Bima dan Sinta, menjauh dari pemandangan menyedihkan itu. Langkahku ringan. Hidupku bahagia. Dan pembalasan dendamku sudah lunas terbayar. Kami berjalan menjauh dari kios beras itu. Suara raungan Arga dan teriakan Mita perlahan tertelan oleh keriuhan pasar pagi. Tangan Sinta gemetar di genggamanku. Bima berjalan diam di sampingku, langkahnya tegap, tapi aku tahu dia terguncang. Ibu? Panggil Bima pelan, saat kami sudah berada di lorong penjual bumbu yang ramai. Ya, nak? Orang tadi yang kotor itu, apa benar dia? Bima tidak sanggup melanjutkan. Aku berhenti, berjongkok di depannya, mengabaikan orang-orang yang lalu lalang. Aku memegang kedua bahunya. Dengar, Bima, Sinta, kataku dengan suara lembut namun tegas. Kalian ingat ayah Arga, kan? Ayah yang dulu tinggal bersama kita. Keduanya mengangguk pelan. Ayah Arga sudah lama sekali memilih untuk pergi. Dia memilih untuk meninggalkan kita demi memulai hidup baru dengan orang lain. Wanita jahat itu? Tanya Bima. Ya. Dengan wanita itu dan anaknya, jawabku jujur. Dan pria kotor yang kalian lihat tadi, itu adalah dia. Itu adalah ayah Arga sekarang. Sinta menatapku dengan mata bulatnya. Kenapa dia jadi kotor, Bu? Kenapa dia jadi kuli panggul? Karena, sayang, aku mengusap pipi Sinta, setiap pilihan dalam hidup ada akibatnya. Dia dan wanita itu dulu menyakiti ibu dan kalian. Mereka memilih jalan yang salah. Dan sekarang, mereka hidup dengan akibat dari pilihan mereka. Dia menangis, Bu, kata Bima pelan. Dia malu, ya? Dia malu, kataku. Dia malu karena dia tahu dia salah. Dia malu karena dia melihat kita. Dia melihat ibu yang kuat, dan dia melihat Bima dan Sinta, anak-anak hebat yang dia buang, kini hidup bahagia dan sukses tanpanya. Aku menatap kedua anakku dalam-dalam. Kalian mengerti? Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu kasihan. Mereka bukan lagi bagian dari hidup kita. Mengerti? Bima mengangguk tegas. Mengerti, Bu. Bima tidak sedih. Bima cuma kaget. Dia lalu menggenggam tanganku. Bima bangga sama ibu. Hatiku menghangat. Ibu juga bangga sama Bima dan Sinta. Jadi, Sinta menyela, ketakutannya sudah hilang, digantikan oleh tujuan awalnya. Kue putu mayangnya di mana, Bu? Sinta lapar. Aku tertawa. Lepas. Ayo, kataku,
Bangkit berdiri. Kita cari penjual kue putu mayang paling enak di pasar ini. Kami menemukannya. Seorang nenek tua yang tersenyum ramah. Kami membeli 3 porsi, dibungkus daun pisang. Kami memakannya di mobil, sambil tertawa-tawa. Kue itu terasa manis, gurih, dan lezat. Rasa terlezat dari sebuah kemenangan. Saat kami berkendara pulang, meninggalkan pasar yang becek dan bau itu, aku melihat ke spion. Aku tidak lagi memikirkan Arga yang meraung di lantai kotor, atau Mita yang memakinya. Aku memikirkan Dio. Anak kecil dengan kaleng di tangannya. Aku tahu, itu bukan salahnya. Dia adalah korban, sama sepertiku, Bima, dan Sinta. Korban dari keegoisan orang tuanya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa menolongnya. Menolongnya berarti membuka kembali pintu yang sudah kututup rapat. Aku berbelok keluar dari area pasar. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat itu. 6 bulan kemudian, aku berdiri di balkon sebuah villa pribadi di Bali. Di depanku, lautan biru terhampar. Suara debur ombak terdengar menenangkan. Ibu, ayo berenang. Aku menoleh. Bima dan Sinta berlari keluar dari kamar mereka, sudah memakai baju renang, dan melompat ke kolam pribadi kami. Biur, tawa mereka pecah, memenuhi udara sore yang hangat. Ini adalah hadiah liburan untuk mereka, dan untukku. Bonus akhir tahunku berlipat ganda, dan aku memutuskan kami pantas merayakannya. Aku menyesap es kelapa mudaku. Hidup terasa begitu sempurna. Pertemuanku di pasar pagi itu adalah penutup yang kubutuhkan. Selama ini, aku menghancurkan mereka di pesta pernikahan, aku mendengar kabar kehancuran mereka, tapi masih ada secuil bayangan di hatiku. Bayangan pria yang dulu kucintai. Tapi setelah melihatnya pagi itu, sebagai pria kotor, lemah, dan hancur yang ditolak oleh anaknya sendiri, bayangan itu lenyap. Dia bukan lagi monster yang menghantuiku. Dia hanya orang asing yang menyedihkan. Seorang kuli panggul di pasar. Pembalasan dendamku sudah tuntas. Tapi aku sadar, balas dendam terbesarku bukanlah saat aku menghancurkan pernikahannya. Balas dendam terbesarku bukanlah saat aku tahu dia dipecat, atau saat aku melihatnya menjadi kuli. Balas dendam terbesarku adalah kebahagiaanku. Balas dendam terbesarku adalah tawa Bima dan Sinta. Adalah karierku yang cemerlang. Adalah kemampuanku untuk berdiri tegak di atas kedua kakiku sendiri. Adalah kedamaian yang kurasakan saat ini, di balkon ini. Aku memaafkan? Tidak. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan apa yang telah dia lakukan padaku dan anak-anakku. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku melepaskannya. Aku melepaskan kebencian itu. Aku tidak lagi terikat pada mereka. Mereka telah memilih neraka mereka. Dan aku telah membangun surgaku sendiri. Ibu, ayo sini, teriak Sinta dari kolam. Aku tersenyum. Aku meletakkan gelasku. Ibu data Aang. Aku melepaskan jubah mandiku, dan berlari. Aku melompat ke air yang jernih dan sejuk, bergabung dalam tawa kedua buah hatiku. Aku, Rania, telah menang. 5 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir di pasar pagi itu. 5 tahun sejak aku melihat pria yang pernah menjadi pusat duniaku, hancur dan menangis di lantai yang kotor. Kini, aku berdiri di taman belakang rumah baruku. Bukan lagi apartemen yang tinggi, tapi sebuah rumah luas di kawasan asri, dengan halaman rumput hijau tempat Bima dan Sinta bisa berlarian. Rumah yang kubeli lunas dengan hasil jerih payahku sendiri. Ibu, oper bolanya. Aku tersenyum, menoleh. Bima, kini seorang remaja laki-laki yang gagah berusia 15 tahun, sedang bermain bola dengan Sinta yang lincah di usianya yang ke-13. Tawa mereka adalah musik pengiring hidupku. Karierku? Aku telah mencapai posisi yang tidak pernah kubayangkan. Aku kini adalah Chief Marketing Officer, CMO, di perusahaanku, duduk di jajaran direksi. Aku dihormati, disegani, dan menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain. Aku telah membangun kembali hidupku. Tidak, bukan, membangun kembali. Aku telah membangun sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih indah, dan lebih kokoh, karena fondasinya kubangun sendiri. Pria baru? Ya, ada. Namanya Dira.
Seorang arsitek baik hati yang kutemui di sebuah proyek. Dia pria yang tenang, dewasa, dan yang terpenting, dia tidak mencoba menyembuhkanku atau menyelamatkanku. Dia hanya berjalan di sampingku, mengagumi kekuatanku, dan mencintai anak-anakku seolah mereka anaknya sendiri. Dia tidak sedang bersamaku hari ini karena dia sedang di luar kota, tapi pesan hangatnya selalu menemaniku. Kami tidak terburu-buru. Kami menikmati kebersamaan yang setara. Aku tidak lagi membutuhkan pria untuk melengkapiku. Aku utuh. Dira adalah rekan, kekasih, dan sahabat yang menambah keindahan dalam hidupku yang sudah utuh. Lalu, bagaimana dengan mereka? Arga dan Mita? Namanya sudah tenggelam di telan waktu. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar mereka. Aku tidak pernah lagi mencari tahu. Apakah mereka masih bersama? Apakah mereka masih menjadi kuli panggul? Apakah Dio masih mengemis? Jawabannya adalah, aku tidak tahu. Dan yang lebih penting, aku tidak peduli. Mereka bukan lagi bagian dari ceritaku, bahkan bukan sebagai catatan kaki. Rasa benci, amarah, dan dendam yang dulu pernah membara, kini telah menjadi abu dingin. Telah terbang di tiup angin. Aku tidak memaafkan mereka. Perbuatan mereka tidak termaafkan. Tapi aku telah memaafkan diriku sendiri. Memaafkan diriku yang dulu naif, yang dulu buta karena cinta, yang dulu rela melepaskan segalanya demi seorang pria. Rania yang itu telah lama mati, dan dari abunya, lahirlah aku yang sekarang. Pembalasan dendamku bukanlah saat aku mempermalukan mereka di pesta pernikahan. Bukan pula saat aku melihat mereka hancur di pasar. Pembalasan dendam terbesarku adalah setiap pagi aku bangun di tempat tidurku yang nyaman. Pembalasan dendamku adalah melihat nilai Bima dan Sinta yang cemerlang. Pembalasan dendamku adalah memimpin rapat dewan direksi. Pembalasan dendamku adalah tawa kami yang lepas di halaman rumah ini. Aku tidak menghancurkan hidup mereka. Mereka yang menghancurkan hidup mereka sendiri. Aku hanya memilih untuk membangun surgaku sendiri. Dan aku berhasil. Ibu, kok melamun? Ayo main. Sinta melambai padaku. Aku meletakkan cangkir tehku. Aku tersenyum. Ibu datang. Aku berlari melintasi rumput hijau yang lembut di bawah langit sore yang cerah, bergabung dengan tawa dua malaikatku. Bab itu telah benar-benar usai. Dan bab yang baru ini jauh lebih indah.